Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat? Sudah sarapan? Belum? Ya, nanti setelah Pak Guru dongeng boleh sarapan. Ya. MBG. Ya, di pagi ini Pak Guru akan bercerita di program Minggu Mendongeng ya. Tapi yang Pak Guru ceritakan itu bukan dongeng. Pak Guru bercerita tentang kisah nyata tentang seorang Amirul Mukminin ya, pemimpin umat Islam setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ya. Ya, tidak lupa pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini ya, untuk Pak Guru mendongeng, kalian mendengar. Mudah-mudahan dengan dongeng ini, dengan cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Anak-anakku kelas 5A yang Pak Guru sayangi ya, mohon tepuk semangat, semangat ya. Ya, kenapa tangannya sakit? Wow, habis renang kemarin kayak gini, jadi kayak gini, tidurnya kayak gini terus. Ya, ini seorang tokoh yang betul-betul Pak Guru kagumi ketokohannya, kepemimpinannya setelah Nabi Muhammad ya. Dan sahabat Abu Bakar, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Ada yang pernah dengar sahabat Umar bin Khattab? Ferry, pernah dengar sahabat Umar bin Khattab? Ya, nanti bisa tanya sama bu guru agamanya, Bu Guru Hanum ya. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang terkenal dengan ketegasannya. Kalau bahasa sininya galak ya. Dia paling depan dalam membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Pak Guru menceritakan ketika sahabat Umar bin Khattab ini menjadi seorang khalifah ya. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian digantikan oleh sahabat Abu Bakar, dan setelah sahabat Abu Bakar meninggal dunia digantikan oleh Umar bin Khattab ya, sebagai Khulafaur Rasyidin ya. Jadi pada suatu hari sahabat Umar ini tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 ya. Jadi mohon didengarkan ya, biar Pak Guru nggak lupa, nggak bolak-balik dongengnya ya. Ya, jadi didengarkan ya. Pada suatu hari ini sahabat Umar melakukan kebiasaannya yang sering dilakukan ketika menjadi khalifah, yaitu ketika malam gelap ya, setelah lewat malam jam 12 ke sana ya, ini sahabat Umar ini didampingi ajudannya itu senang jalan-jalan
jalan-jalan mengelilingi kota, ya, kota Madinah waktu itu, ya. Kebiasaan ini dilakukan sahabat Umar untuk apa? Untuk mengetahui keberadaan rakyatnya. Rakyatnya susah apa senang apa bagaimana, ya. Maka kalau malam-malam lewat jam malam, sahabat Umar ini selalu berkeliling. Dia melihat rakyatnya, bagaimana keadaan negaranya, ya. Inilah jiwa seorang pemimpin, ya. Dia bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pada suatu ketika, sahabat Umar ini lewat suatu gang. Dan menjumpai sebuah keluarga. Keluarga ini ada tangisan anak kecil, ya. Anak kecil ini menangis kepada ibunya karena lapar. Yeah. Ternyata ibunya ini sedang memasak. Bahasa neneng liwet, ya. Jadi ditunggu, dipanci, ditungguin, ya, nggak matang-matang. Anaknya lagi-lagi nangis, makan. Ditungguin. Umar dari kejauhan, sahabat Umar ini melihat, kok ibu itu lama sekali masaknya, nggak matang-matang. Sampai anaknya tertidur. Nah, waktu anak tertidur, sahabat Umar mendekat dan bertanya kepada ibu, Bu, ibu masak apa? Kok nggak matang-matang? Kemudian dijawab sama sang ibu sambil membuka pancinya, ibu memasak batu. Oh, kenapa batu? Karena ibu tidak punya makanan, tidak punya beras, ya. Jadi anaknya itu meminta makan sampai nangis, sampai tertidur. Agarnya tertidur, seolah-olah masaknya tidak matang. Kenapa ibu lakukan ini? Kata Umar kepada ibu itu. Kemudian sang ibu menjawab, ibu orang tidak punya, ya. Ibu tidak punya apa-apa, ya. Yang harus bertanggung jawab adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Padahal waktu itu yang dihadapi adalah Umar bin Khattab. Tapi ibu itu tidak tahu bahwa yang dihadapi adalah sahabat Umar, ya. Seorang khalifah Amirul Mukminin. Harusnya Umar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dia harus tahu kalau rakyatnya tidak punya beras, tidak bisa makan, tidak punya pekerjaan, tidak bisa sekolah, dan sebagainya. Karena kewajiban seorang pemimpin adalah mensejahterakan rakyat. Ya. Di sini sahabat Umar terhenyak, kaget, ya. Dia beristighfar kepada Allah, minta ampun, ya. Tapi sahabat Umar tidak memperkenalkan diri. Dia masih tidak memperkenalkan diri bahwa dia itu Amirul Mukminin, ya. Akhirnya dia pamit kepada ibu tersebut. Dia pulang. Setelah pulang ke istananya, bukan istana, ya. Kalau dulu zaman Amirul Mukminin ini, istana itu seperti rumah biasa. Dia langsung menuju Baitul Mal. Dia minta kepada bendahara kerajaan, ya, pemerintahan Islam waktu itu, saya minta 1 karung beras untuk rakyat saya. Akhirnya dibawa. Sama ajudannya nggak boleh.
Jangan Amirul Mukminin. Anda itu raja, Anda itu pemimpin. Tidak baik memanggul beras, biar saya saja yang memanggul beras, kata ajudannya. Tapi sang Amirul Mukminin nggak mau. Apakah kamu mau menanggung dosa-dosaku sebagai pemimpin? Ya, ini adalah kewajiban saya sebagai pemimpin untuk rakyatnya. Akhirnya ajudannya menyerah, ya. Terus beras itu dibawa, gandum ya, bukan beras ya. Gandum itu dibawa oleh Umar bin Khattab ke masyarakat tadi, ibu yang miskin ya, dibawa ke ibu yang tadi punya anak belum makan ya. Akhirnya disampaikan, ini Bu, dari Amirul Mukminin ya. Nah, disinilah kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa seorang pemimpin itu tanggung jawab yang sangat berat. Dia mempunyai kewajiban untuk memastikan rakyatnya itu sejahtera. Jadi bukan hanya jadi pemimpin nyong pengen jadi lurah, nyong pengen jadi bupati, nyong pengen jadi gubernur, presiden dengan ambisi pribadinya. Ya, Asmi, ya, iya. Jadi kalau dilihat tadi, begitu beratnya menjadi seorang pemimpin. Kalau tahu kita tidak akan mau, ya. Kalau tahu tanggung jawabnya, karena tanggung jawabnya dunia akhirat nanti di akhirat diperhitungkan, ya. Ya, makanya kalian sebagai calon pemimpin harus belajar bertanggung jawab. Nanti misalnya kalian ada yang jadi lurah atau jadi camat atau jadi gubernur, jadi bupati, ya ingat ya, rakyat, kesejahteraan rakyat itu tanggung jawab pemimpin ya. Tidak boleh untuk memperkaya diri sendiri, kehadiran jadi bupati ya, korupsi ya, jadi bupati mangan uang yang tidak halal ya, misalnya proyek-proyek apa ya, di markup ya, nggak boleh ya. Jadi harus siap menderita jadi pemimpin ya. Seperti Umar tadi, Sobat Umar itu memikul sendiri gandumnya ya, tidak mau dipilihkan karena apa? Tanggung jawab dosanya itu besar ya. Demikianlah cerita yang Pak Guru sampaikan di Minggu Mendongeng kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru ceritakan ini bisa menjadi ibroh atau pembelajaran bagi kita semua ya. Kita belajar dari pemimpin-pemimpin sukses dari umat Islam ya, agar kita bisa menjadi generasi penerus untuk kejayaan Islam, bangsa dan negara ya. Demikian saja, nanti kita lanjutkan di Minggu Mendongeng selanjutnya ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.